Baik, kita akan mulai saja. Ya, kita lanjutkan sesi kita ini yang kedua. Tadi sudah sampai kepada pembahasan ya di perikop itu dalam ayat yang 37 dan sampai 40 ya, di mana Paulus ada di markas kepala pasukan itu. Lalu kemudian di sana Paulus mengatakan sesuatu ya, yaitu dengan bahasa Yunani kepada kepala pasukan. Tetapi ketika dia meminta izin ya, berbicara kepada orang banyak, Paulus kemudian berbicara dalam bahasa Ibrani kepada mereka. Kira-kira apa yang ingin dikesankan oleh Lukas di sini menurut kalian? Kira-kira apa yang dikesankan oleh Lukas di sini? Jadi kita jangan lupa ya, begini. Orang-orang Yahudi pada saat itu sudah banyak yang terpengaruh oleh budaya Helenistik. Nah, budaya Helenistik itu mempengaruhi juga bahasa yang digunakan, termasuk penggunaan bahasa Yunani yang begitu sangat masif. Malah banyak orang-orang Yahudi yang sudah nggak bisa lagi berbicara bahasa Ibrani. Makanya kan waktu dalam Kisah Para Rasul 6:7 itu kan menceritakan tentang, kalau kita ingat di sana kisah latar belakang kenapa dipilih diaken, ya, kenapa dipilih diaken itu kan karena apa? Terjadi perselisihan di antara janda yang berbahasa Yunani dengan janda yang berbahasa Yahudi. Dan di Yerusalem itulah konteksnya, bahwa janda-janda berbahasa Yunani mendapat bagian yang kurang adil. Jadi kita lihat di sana dari awal pun sudah ada apa disebutnya itu, ketegangan budaya. Ya, kalau kita mempermudahnya itu begini. Ini orang Yahudi yang kan masih kental, ini Yahudi yang sudah tidak lagi asli. Kenapa begitu? Karena salah satunya adalah karena percampuran budaya dan mereka sudah tidak berbahasa Ibrani. Buat orang Yahudi Yerusalem yang masih sangat kental, itu kelihatan gesekan itu. Jadi gesekan budaya itu sangat ketara sekali, kelihatan sekali di Yerusalem. Ya. Nah, kenapa Paulus berbicara kepada kepala pasukan dengan bahasa Yunani? Kalau kita lihat di sana Paulus memperkenalkan dirinya dalam bahasa Yunani tentu ya, dan dia memperkenalkan dia orang apa di situ dibilangnya? Orang Kilikia, dari kota yang terkenal itu, kota terpelajar. Itu buat di zaman pada saat itu, ya, itu kota yang spesial. Jadi Paulus itu begitu, kita bisa bilang pintar sekali strateginya. Ya. Sampai akhirnya dia diizinkan oleh kepala pasukan, ya, dia menggunakan bahasa Yunani dan dia juga menekankan dia warga negara Roma dan kota asalnya di Kilikia. Maka kepala pasukan itu pun kemudian memberikan izin Paulus berbicara. Nah, ketika bicara kepada orang banyak, dia bicara dengan bahasa Ibrani. Kenapa begitu? Nah, kalau kita lihat dalam bagian berikutnya, ya kan, di situ Paulus menekankan bahwa dia orang Ibrani asli, orang Yahudi asli. Lalu kalau kita lihat di situ tanda petik ya, ada sebuah yang orang-orang Yahudi pada zamannya anggap itu sebuah kebanggaan. Ya, keyahudian yang kentalnya itu ditujukan oleh Paulus. Aku pun orang Yahudi, ya kan? Dibilang di situ ayat 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, dibesarkan di kota ini dan dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Waduh. Waktu dengar Gamaliel itu kan berarti wah ini rabi besar pada zaman itu. Rabi besar pada zaman itu. Ya.
Jadi ini sebuah katakanlah strategi Paulus, ya. Dia menggunakan bahasa Yunani, dia menggunakan bahasa Ibrani. Masalah nanti bagaimana hasilnya itu urusan belakangan. Ya, tetapi yang pasti Paulus menggunakan potensi yang Tuhan kasih. Nah, ketika Paulus berbicara kepada orang banyak itu, selalu Paulus menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang pertobatannya, kan gitu. Selalu menceritakan tentang pertobatannya. Dengan apa? Dengan penekanan, aku pun dulu seperti kamu, tanda petik orang Yahudi itu. Aku pun dulu seperti kamu, kan kesannya begitu. Aku pun dulu membenci Kristus dan pengikutnya. Tetapi kemudian aku ditangkap ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, sekarang mau kita diskusikan nih, pertama adalah, coba kita diskusikan. Ketika Paulus menceritakan tentang pertobatannya, lalu dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, ini kita ingat ya kisah pertobatan Paulus itu ketika di perjalanan ke Damsyik. Dikatakan ada orang-orang yang menyertai Paulus, ya, ada orang-orang bersama dengan Paulus, melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Yang mereka itu maksudnya orang-orang yang menyertai Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tetapi kalau kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7, coba buka Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Di sana dikatakan apa? Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dikatakan, yang tadi jangan ditutup ya, yang Kisah Para Rasul 22 itu kita akan bandingkan bolak-baliknya. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, ya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Ya, coba cermati ya, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, teman-teman seperjalanan Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Itu menurut Kisah Para Rasul 9. Jadi, mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 22, ayat 9, mereka tidak mendengar suara, tetapi melihat cahaya. Coba. Menurut kalian gimana nih? Menurut kalian gimana? Tolong berikan komentar, argumentasi. Ini seperti kontradiksi dong. Kalau kata tadi kita sempat diskusikan juga itu sebelum kelas tentang inerensi Alkitab. Apakah di sini kemudian ada kesalahan tulis? Tidak. Coba gimana berikan argumentasi. Pak, ini Ya. sebenarnya tidak kontradiksi. Oke. Lalu? Lalu ini maksudnya Lukas penggambaran tentang panggilan untuk Paulus sendiri. Karena katakan juga di sini emang mereka atau teman-teman Paulus yang menyertainya itu memang melihat, tetapi suara itu tidak mereka dengar. Nah, ini menggambarkan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu adalah orang-orang yang belum mengenal kebenaran Allah. Oke. Tetapi kalau dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, karena mereka memang mendengar suara itu. Gimana dong? Iya, mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Tetapi dalam ayat yang dalam pasal 22 ayat 9 dikatakan mereka tidak mendengar. Tidak mereka dengar. Kalau dalam pasal yang 9 dikatakan di sana mereka mendengar suara itu. Ya, silakan Linda. Silakan Linda. Gimana Linda? Di ayat
ayatnya yang ke-9 dulu dimulai di kitab Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Terus di ayat 7 kan dikatakan bahwa teman-teman seperjalanannya mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Yang pasal 9 ya? Ini tidak berkontradiksi Pak, karena di ayat 7 pasal 2 ayat 7 kan mendengar suara. Memang mereka mendengar suara. Tapi suara itu mungkin kayak tiupan gitu angin yang mereka dengar. Tapi pesan yang disampaikan kepada Paulus itu tidak mereka dengar. Oke. Sedangkan di saya. Iya. Emang masalah ayat ini akan pelik gitu ya. Apalagi kalau kalian belajar bibliologi, yang sekarang lagi dapat bibliologi ya, tentang inerensi Alkitab. Nggak ada jalan lain kecuali memang kalian akan kembali ke bahasa asli. Ya, nggak ada jalan lain kecuali kembali ke bahasa asli. Saya akan tunjukkan sedikit ya. Misal di sini. Coba, di layar kalian sudah tampak bahasa aslinya? Kita akan bandingkan nih. Dalam ayat yang barusan kita baca, di sini kan ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia itu menggunakan kata ini nih. Suara ini menggunakan kata phone, ya, fonen, ya. Kelihatan ya? Dari kata phone, ya. Fonen, artinya suara. Tapi dia bisa punya dua arti. Dia bisa artinya, yang kalian lihat di sini ya, dia bisa artinya sound, bisa juga voice. Ya. Bisa sound, bisa voice. Bisa cuma bunyi, bisa memang suara manusia gitu. Dia bisa punya dua arti. Nah, kapan kita bisa membedakan itu? Biasanya dalam konstruksi atau kerangka bahasa, namanya gramatika, kita akan mengenal nanti yang disebut sebagai genitif. Atau ada nominatif, genitif, akusatif, datif, dan seterusnya. Nah, kebetulan dalam ayat ini dia menggunakan bentuknya itu namanya akusatif. Akibatnya apa? Kalau menggunakan akusatif, maka phone di sini dapat diartikan suara. Ya, suara orang. Sedangkan di dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 di sana, nah ini kan suara ya. Mereka memang mendengar suara itu, tapi suara di sini menggunakan ini, phones. Menggunakan bentuknya apa? Bentuknya bukan akusatif, tetapi genitif. Menggunakan genitif di sini. Kalau genitif berarti bisa diartikan sebagai apa? Sebagai seperti bunyi. Bunyi. Ya. Kalau dalam ayat 9 di sini dikatakan mereka tidak melihat seorang pun. Tetapi dalam, ya ini kan tidak melihat seorang pun ya, ayat yang ke-7. Tetapi dalam pasal yang ke-22, ayat yang ke-9, nah, mereka melihat. Tapi yang mereka melihat bukannya orang, hanya cahaya. Jadi kita lihat di sini orang-orang banyak itu kalau dalam masuk kepada teologi ya, kepada teologi ini kan kita ngomong kepada teologi nanti orang banyak itu mereka melihat dan mendengar, tetapi dalam batasan melihat hanya melihat cahaya, mendengar hanya mendengar seperti katakan guru gitu. Tetapi Paulus melihat dan mendengar itu dalam konsep wahyu, ya, dalam pengertian wahyu. Paulus mendengar suara Kristus, Paulus juga melihat Kristus. Kalau orang-orang banyak melihat apa? Melihat cahaya. Itu. Ya, kalaupun mereka mendengar, mereka hanya mendengar seperti guru, kayak gitu. Itu sebabkan kalau kita lihat habis dari penglihatan itu nanti Paulus buta. Ya. Nanti Paulus buta.
Jadi nggak kontradiksi antara Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Dengan kata lain, Kisah Para Rasul 22 ini menekankan apa di sana? Orang-orang yang menyertai Paulus tidak mendengar suara perkataan. Walaupun dalam pasal 9 ayat 7 mereka mendengar bunyi huruf. Sama juga seperti dalam pasal 22, ya. Orang-orang banyak itu melihat cahaya. Mereka melihat cahaya. Tetapi dalam pasal 9 ayat 7, orang-orang banyak itu tidak melihat Yesusnya yang sifatnya pewahyuan. Bisa ditangkap di sini maksudnya ya? Jadi seperti itu penjelasannya. Nanti ketika kalian masuk dalam bahasa asli bisa diperdalam lagi nah, ya, tentang Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 9 di sini. Apakah memang itu suatu yang kontradiktif atau tidak? Ya. Oke, kita akan lanjut lagi dalam diskusi berikutnya. Mari kita kembali kepada Alkitabnya. Ketika Paulus kemudian berbicara kepada orang banyak, ini kan dalam kerangka, dalam kisah Paulus menceritakan pertobatannya dan menceritakan tentang siapa Yesus sebetulnya kepada orang banyak itu. Dan hasilnya bagaimana? Ayat 22. Hasilnya adalah rakyat mendengar perkataan Paulus itu, kemudian rakyat geram, berteriak, "Enyahkanlah orang ini dari muka bumi. Enyahkanlah orang ini dari muka bumi." Ya. Ketika terjadi kekacauan seperti itu, tentu kepala pasukan ya buru-buru mengamankan Paulus, membawanya masuk ke dalam markas lagi. Kemudian kalau dikatakan di situ pasukan-pasukan itu sempat menjesah Paulus ya. Pasukan-pasukan ya, malah kepala perwira ya, kepala perwira itu menyesal Paulus. Tetapi Paulus berkata di sana apa? Bolehkah kamu menyesal seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Jadi kita lihat di sana Paulus menggunakan keluarga negara Romnya ya, sampai memungkinkan dia nanti bisa bertemu dengan Felix, Festus, Agrippa, dan Kaisar. Yang dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas. Yang saya mau diskusikan saat ini sekarang adalah kira-kira bagaimana pendapat kalian? Ini kan salah satu dakwaan kepada Paulus adalah Paulus ini menentang hukum Musa. Paulus ini menentang hukum Taurat. Coba, bagaimana pendapat kalian? Apakah memang Paulus ini menentang hukum Musa? Coba, tolong argumentasinya. Bagaimana pandangan kalian tentang Paulus dikontraskan dengan hukum Taurat? Apakah memang benar dakwaan itu? Kalau nggak benar, bagaimana? Coba berikan kepada saya argumentasinya. Apakah memang Paulus itu melawan hukum Taurat? Kan juga banyak para pendeta-pendeta yang mengatakan ya memang hukum Taurat itu ya tidak perlu lah ya. Misalnya menggunakan surat-surat Paulus kepada jemaat di Galatia misalnya. Waktu Paulus mengatakan jika engkau disunat, maka Kristus tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi artinya bagimu. Jika kamu memberikan dirimu untuk disunat, maka Kristus tidak lagi ada artinya bagimu. Itu kan keras surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, coba bagaimana nih? Ini kan banyak sekali kontroversi nih. Coba bagaimana pendapat kita semua antara Paulus dengan hukum Taurat ini? Apakah memang Paulus seperti yang didakwa itu?
Kalau tidak seperti itu, berikan alasannya. Tolong yang Chris, Nathanael, Apul, dinyalakan kameranya. Kalian sedang apa itu? Tolong dinyalakan kameranya. Ya, berikan argumentasi. Silakan berikan argumentasi. Apakah Paulus bertentangan dengan hukum Taurat sebagaimana yang didakwa? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Pak. Ya. Ya. Ini kita baru mulai masuk pada perdebatan yang tadi Pak Hendrik sempat bicara itu ya. Silakan Fidelia. Ena atau Fidelia? Fidel, Pak. Fidel, silakan Fidelia. Ya, sangat ditunggu. Di sini sih tidak ada pertentangan, Pak. Tidak ada pertentangan karena kita kan diselamatkan bukan karena hukum Taurat lagi, tapi karena iman kita para Kristen. Berarti kalau gitu, kalau bukan karena hukum Taurat dibuang aja. Kan kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Kalau gitu berarti hukum Taurat dibuang aja. Berarti benar dong ketika Paulus berkata di Galatia itu bahwa jika kamu disunatkan, maka Kristus tidak ada artinya lagi bagimu. Silakan siapa lagi? Atau Fidelia ingin mencoba? Hukum Taurat sih Pak memang tidak menyelamatkan, tapi merupakan satu cara untuk kita bisa bercermin. Untuk melihat kesalahan kembali. Menyatakan kesalahan kembali. Ini merupakan satu pengalaman. Berarti kalau orang sudah menyadari kesalahannya, berarti hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi dong kalau begitu. Berlaku Pak. Kan hanya sebagai cermin aja. Silakan. Pak Linda, Pak. Linda, silakan Linda. Cepat Linda. Menurut saya bahwa hukum Taurat itu bukanlah kalau menurut pandangan Paulus tidak bertentangan dengan hukum Taurat karena ia menyatakan bahwa hukum Taurat bukanlah untuk orang yang benar tetapi ditunjukkan untuk orang-orang yang belum beres, maksudnya bisa tercermin dari hukum Taurat. Wah, kalau orang Yerusalem mendengar itu bisa panas kupingnya tuh. Masa hukum Taurat? Saya ini orang-orang Kristen di Yerusalem bagaimana nih? Masa saya dianggap bukan orang beriman? Nah, ya. Coba berikan argumentasi bagaimana nih Paulus kontradiksi gak sih dengan hukum Taurat? Makasih, tapi argumentasinya makasih semuanya ya. Saya apresiasi. Tapi saya mau coba untuk mempertajam pemikiran kita bersama. Siapa lagi silakan? Apul ini belum ada suara nih. Apul kemana nih? Kita percaya. Kalau perbincangan tentang hukum Taurat dan kemudian bahkan perjanjian baru, wah itu diskusi yang panas dan panjang ya. Diskusi yang panas dan panjang. Gimana tadi Pak? Apakah memang Paulus bertentangan dengan hukum Taurat seperti yang didakwakan? Oh enggak Pak. Alasannya apa? Alasannya apa? Ini orang-orang Yahudi dari Asia menjudge itu kok. Itu kan makanya dianggap sebagai bertentangan karena bilangnya gimana ya? Dia melakukan untuk pelancaran pelayanannya Pak, supaya dia nanti jadinya ketika dia melayani
ke tempat orang Yahudi, orang Yahudi supaya tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat di situ, Pak. Ada lagi, Kapur? Ya, selamat pagi semuanya. Atau Nael, Kevin? Ibu terdengar jelas? Atau Chris? Oke, jelas ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Ya, nanti agenda hari ini pelajaran apa saja dan itu pada masa hari ini yang diberitahukan semua. Ya. Oke, kita buka dalam doa dulu. Ayo silakan. Ada lagi? Nah, seringkali yang terlupakan adalah begini. Pak Hendrik mungkin mau menjawab? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Jadi kan kalau disambung ke Galatia 3 itu juga bilang ada kalau hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Oke. Tapi kan tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat itu. Oke. Nah, jadi kalau boleh tadi saya sambung yang saya jawab tadi, Pak, yang sesi pertama tadi. Ya. Sebenarnya apa yang ingin diceritakan oleh Lukas itu seperti yang disambung di ayat yang 22 ayat yang ketiga, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus. Tapi kan menunjukkan bahwasanya si Paulus ini bukan orang sembarangan, dia bukan seperti budak yang pada saat itu kan. Dan dia juga dididik oleh Gamaliel, dan kemungkinan besar si Paulus juga kan dipersiapkan untuk menjadi guru atau penggantinya Gamaliel di STT-nya Gamaliel. Jadi pada intinya sebenarnya Lukas mau menceritakan bahwasanya di Yerusalem atau bagi orang Yahudi Injil itu ditolak. Jadi otomatis dia akan memberitakan Injil itu keluar dari Yerusalem atau bukan untuk orang non-Yahudi. Mungkin kesimpulannya Lukas itu yang mau digambarkan. Makanya tadi saya bilang tuduhan yang diberikan kepada Stefanus, kepada Yesus sendiri, kepada Paulus itu bahwasanya orang Yahudi sendiri menolak Injil yang diberitakan oleh mereka. Mungkin kesimpulannya gitu, Pak. Oke, makasih. Ini sebuah tambahan yang bagus juga ya dari Pak Hendrik. Dikaitin dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain. Silakan yang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan, memberikan argumentasi? Disiplin, dan ada beberapa hal kita akan belajar dari beberapa tokoh. Ya, kalau kemarin kita belajar dari tokoh kita, hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh inspiratif dunia, ya, yang hidup di dunia ini yang pernah. Ayo, silakan. Melakukan hal-hal disiplin. Yang mungkin kalian kenal, mungkin juga ada yang kalian nggak kenal. Makanya hari ini kita akan kenalan. Ada lagi? Ya. Dan terakhir nanti. Nah, pertama kita memang kalau kita bicara tentang gereja di Yerusalem, kita harus hati-hati. Ya, tadi saya bilang tidak ada satupun gereja yang lepas dari budaya, itu satu. Dan budaya di Yerusalem itu Yahudinya kental. Sedangkan Petrus itu kan mendirikan gereja di Antioquia Syria, gitu kan, yang kemudian mengutus Paulus. Tetapi Antioquia Syria itu adalah gereja dengan berbagai budaya. Jadi katakan dia lebih toleran. Sedangkan Yerusalem itu masih kental keyahudiannya. Apa yang mau saya terangkan di sini? Kita harus bedakan mana yang menjadi iman dan mana yang menjadi tradisi. Gitu. Mana yang menjadi iman dan mana yang menjadi tradisi. Apakah kemudian Paulus menentang hukum Taurat? Tidak. Malahan Paulus membangun teologinya berakar dari Taurat. Ini kita harus setuju, sepakat di situ. Malahan Paulus membangun teologinya berakar dari PL, berakar dari Taurat. Jadi kalau kita menafikan atau kita menolak PL, bahkan Taurat, berarti kita menolak juga
firman Allah. Kenapa begitu? Karena memang PB berakar dari PL. Jadi PB dengan PL itu sama derajatnya, sama-sama mulianya. Maka ketika para penulis PB, termasuk Paulus, mengutip PL masuk kepada PB, itu kita melihat bahwa kedua-duanya, baik PL maupun PB, kalau Taurat itu kan sebenarnya bicara nggak cuma 5 hukum Musa, tetapi keseluruhan PL pun itu Taurat. Keseluruhan PL pun sebenarnya itu bisa dibilang Taurat. Maka ketika dikutip itu, artinya apa? PB meneguhkan PL. Itu satu. Ya, PB berakar dari PL, ya. Akarnya adalah PL, dan PB menjadi terangnya. Gitu. Yang Paulus permasalahkan sekali lagi kepada orang-orang Yahudi saat itu, bukan tradisi mereka sebetulnya. Malahan Paulus kan mengatakan di situ dibilang apa? Aku orang Yahudi asli. Kalau kita baca dalam surat-surat yang lainnya, bahkan dia melakukan hukum Yahudi dengan begitu ketat sebagai orang Farisi. Jadi kalau mau dibilang berbangga-banggaan hukum Taurat, Paulus lebih berbangga daripada mereka yang mau membunuh Paulus itu. Nah, Paulus justru mau, artinya apa? Yang Paulus ingin kontraskan itu bukan hukum Tauratnya, tetapi penafsiran mereka atas hukum Taurat. Apakah Paulus menolak sunat? Ya dan tidak, dalam arti gini. Paulus ingin membawa pemahamannya bahwa sunat bukan masalah sunat lahiriah. Paulus ingin membongkar pemahaman orang Yahudi saat itu bahwa Taurat itu bukan sekedar sedangkal berbicara tentang penafsiran legalistik. Penafsiran, kayak fisik begitu doang. Enggak. Tetapi Paulus ingin menarik mereka ke dalam apa? Ke dalam pemaknaan yang lebih dalam. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Paulus pun juga melakukan apa yang orang-orang Yahudi bahkan lebih lakukan dalam tradisi mereka. Tetapi Paulus ingin menarik mereka, kalau kamu benar-benar menerima hukum Taurat, kamu pasti harusnya juga menerima bukan cuma legalistiknya, tetapi juga makna terdalam dari hukum Taurat. Karena apa? Karena Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah dalam hukum Taurat itu. Kalau mereka percaya kepada hukum Taurat, pasti mereka juga percaya kepada Kristus. Jadi yang Paulus serang sekali lagi, bukan hukum Tauratnya, tetapi penafsiran mereka tentang hukum Taurat. Itu yang Paulus tentang. Sunat, misalnya. Paulus nggak mempermasalahkan. Ketika Timotius, kalau kita lihat di sana, Timotius bagaimana Timotius? Timotius disunat. Dengan alasan apa? Dengan alasan, tetapi sunat itu bukan sunat untuk keselamatan. Sunat itu bukan sunat untuk keselamatan, tetapi hanya sunat supaya apa? Supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang akan dilayaninya. Berbeda sama Titus. Titus tidak disunat. Nah, gimana? Berarti Pak, begini Pak. Silakan. Kesalahan orang-orang Yahudinya. Oke. Yahudi dalam menafsirkan hukum Taurat itu. Oke. Kemudian nanti ya. Hukum Taurat itu digenapi apa sebenarnya maknanya? Digenapi oleh Kristus. Terus nanti bila makanya kan di Kisah Para Rasul kan yang menjadi masalah kan Pak, Pak bilang tadi bahwa tradisi yang di depan baru Alkitab. Artinya kan Alkitab ya firman Allah baru tradisi gitu. Jadi menjadi contohnya di dalam pelayanan itu pun bisa kita lihat kan Pak bagaimana pertentangan pengajaran yang dibawa dengan hukum Taurat. Mereka itu meniadakan hukum Taurat padahal kan yang menjadi permasalahan kan karena mereka salah menafsirkan. Mereka salah mengartikan apa hukum Taurat sehingga Yesus untuk mengartikan begini loh yang sebenarnya tentang hukum Taurat itu. Bagaimana hukum Taurat itu digabung, dikombinasikan dengan pengajaran Allah menjadi pengajaran yang sempurna. Makanya dibawa nanti itu yang dilanjutkan yang dibawa oleh para rasul kepada Kisah Para Rasul. Nanti para rasul diceritakan kepada Kisah Para Rasul nanti. Terus bagaimana Petrus dan Yohanes kita lihat di situ waktu di sidang bagaimana bahwa kebencian timbul di hati para Yahudi yang menganut hukum Taurat ini karena pengajaran yang dibawakan oleh Yohanes dan Petrus ini dominan daripada pengajaran hukum Taurat yang dibawakan orang Yahudi. Gitu. Jadi pengajaran ini apa aku bilang
pertentangan yang timbul waktu Yesus mengajar itu yang timbul di dalam. Jadi gini Apul. Pengajaran yang dibawa oleh Petrus dan Yohanes ini untuk meniadakan kembali lagi disangkutkan dengan pengajaran Yesus, ternyata tidak. Bagaimana Petrus, Yohanes nanti sambung kepada Stefanus dan Paulus, ini kan yang namanya mengkombinasikan gitu. Bagaimana seharusnya bukan tradisi baru Alkitab, seharusnya Allah baru Alkitab itu bukan membuat menjadi kontras. Harus diapakan gitu. Makanya kan kita belajar tentang apa? Sejarah. Termasuk sejarah apa? Second Temple Judaism atau Yahudi setelah pembuangan. Artinya apa? Setelah pembuangan itu sampai kepada Kristus datang ke dunia, ajaran Yahudi itu berkembang. Makanya kan Yesus datang untuk apa? Untuk meluruskan apa yang bengkok. Jadi penafsiran-penafsiran yang berkembang, tradisi-tradisi lisan, tambahan-tambahan kepada Taurat, itu membebani orang-orang Yahudi sehingga apa? Mereka melihat Taurat sebagai apa? Kayak belenggu hukum dan kehilangan katakanlah hakikat yang terutama. Sehingga Yesus kan bilang, jangan dikatakan aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, kan gitu. Malahan untuk apa? Menggenapinya, mengukuhkannya, kan gitu. Tidak ada satupun iota yang hilang. Makanya Allah bilang kan Pak, kalau kau melakukan hukum Taurat, jangan lakukan satu-satu, lakukan semuanya komplit gitu. Nah, Yesus kan kemudian mengambil intisarinya atau esensi yang penting. Misalnya tentang apa? Hukum kasih. Itu kan malah jantung dari hukum Taurat. Lalu kemudian apa? Manusia dicipta untuk hari Sabat atau hari Sabat untuk manusia. Orang-orang saat itu kan memikirkan apa? Ya manusia dicipta untuk hari Sabat. Yesus bilang enggak, tetapi hari Sabat justru dicipta untuk manusia. Jadi Yesus mengembalikan kepada apa yang utama. Itu bukan menjadi sesuatu yang legalistik bagi mereka, enggak. Itu dikembalikan oleh Kristus. Itulah ruh yang asli dari hukum Taurat, katakan gitu. Pengajaran yang asli dari hukum Taurat. Ya. Jadi kamu kalau memang tertarik silakan perdalam bagaimana katakanlah Yudaisme itu setelah Second Temple Judaism sampai kepada Yesus datang. Wah, itu mengalami variasi yang luar biasa besar. Kan juga nggak percaya sama Kristus Pak mereka. Jadi sekarang hanya Allah dan hukum Taurat itu yang mereka tinggikan. Oh iya, Yesus saja ditolak kan, keras sekali kan. Ya. Tetapi juga ada di antara mereka yang percaya lah. Sampai akhirnya apa? Targetnya itu kan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang tadi sempat diungkapkan kan, kepada bangsa lain. Terbukalah kesempatan pada mereka. Sampailah kepada kita di Asia dan Indonesia. Ya, ini kalau kita bilang rencana Allah yang jauh melampaui keterbatasan manusia. Oke, saya kira itu diskusi kita untuk hari ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini semua ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Tuhan berkati ya. Siap, Pak. Oke.